Seperti kita ketahui, saat ini jumlah penduduk sudah semakin banyak atau semakin tinggi, khususnya kalangan pekerja atau karyawan maupun mahasiswa. Sehingga jumlah penduduk yang merantau terus meningkat. Bagi sebagian besar perantau, hanya sebagian kecil saja yang memiliki tempat tinggal di tempat rantauannya, baik itu tinggal bersama keluarga ataupun membeli rumah sendiri. Sisanya sudah pasti ngontrak. Oleh sebab itu, bisnis kontrakan atau kos-kosan sangatlah menjanjikan, terutama jika kamu mempunyai lokasi yang strategis, seperti dekat dengan kampus atau perkantoran. Oleh karena itu, di sini saya ingin berbagi desain kos-kosan maupun kontrakan yang mungkin bisa menjadi referensi atau inspirasi bagi yang ingin membuka usaha kos-kosan ataupun kontrakan, yang sudah pasti pelanggannya akan selalu ada dari masa ke masa. Kali ini saya akan membagikan desain kos-kosan berukuran 4x6. Berikut adalah denah ruangnya. Ruang-ruang yang terdapat pada kos-kosan ini adalah kamar mandi, dapur, ruang tidur, ruang kerja atau ruang belajar, teras, serta adanya taman kecil. Berikut detail dari ukuran denah. Bisa dilihat dari ukuran-ukuran yang sudah terlampir. Berikut ketinggian dari bangunan ini. Dari lantai sampai ke ring bulk tingginya 3 meter, sedangkan tinggi gewelnya 2 meter. Di sebelah dari bangunan ini terdapat tower air untuk menyuplai kebutuhan air dengan ketinggian 5 meter. Kita lanjut kepada animasi desain dari kos-kosan ini. Dilihat dari bagian depan, terdapat pagar dengan permainan garis atau tali air yang dipadukan dengan tanaman rambat dan tanaman hias, agar tampilan depannya terkesan fresh dan tidak gersang. Untuk bagian gerbang, di sini kita menggunakan gerbang minimalis, yaitu perpaduan antara besi dan kayu. Hal ini bertujuan agar tampilan depan terlihat lebih elegan dan terlihat modern. Kita lanjut kepada area halaman bagian dalam dari kos-kosan. Pada bagian pagar, kita padukan dengan vegetasi atau tanaman hias. Fungsinya agar suasana di area halaman kos-kosan menjadi hijau, menjadi segar ya, dan tidak gersang. Begitupun pada bagian teras dari setiap kamar. Di situ kita lengkapi dengan taman mini. Lanjut kepada fasad dari bangunan ini. Di sini kita menggunakan warna krem. Warna ini tidak mencolok dan terkesan hangat, yang kita padukan dengan keramik bermotif. Dan pada bagian teras kita padukan dengan tiang yang digabung dengan roster. Lanjut kepada area parkiran. Di sini juga terdapat vegetasi atau tanaman hias. Lantai parkiran kita menggunakan material paving. Seperti kita tahu, material paving memiliki ketahanan yang sangat baik, baik terhadap panas maupun terhadap hujan. Pemasangannya lebih mudah dan mudah diperbaiki apabila ada yang pecah atau rusak. Lanjut kepada area teras. Di sini lebar bagian depan pintu itu 1,2 meter. Sengaja saya buat agak lebar agar bisa dimanfaatkan untuk bersantai atau ngopi pada sore hari. Lanjut ke area bagian dalam kamar. Untuk ruangan kamar sendiri, ukuran totalnya 4x4 meter. Dengan penataan yang tepat, kamar akan terlihat lebih luas, lebih rapi, dan lebih bersih. Di sini kita bisa lihat terdapat kasur double bed untuk 2 orang. Lalu di sebelahnya terdapat meja kerja atau meja belajar. Untuk dinding kamarnya sendiri
bisa juga kita padukan dengan jam dinding atau hiasan dinding agar suasana kamar lebih menarik. Kita lanjut pada area ruang kerja atau ruang belajar. Ruangan ini saya buat agak sedikit menjorok keluar. Hal ini agar menciptakan space yang cukup untuk ruang kerja atau ruang belajar. Nah, area ini sengaja saya buat terhubung dengan jendela agar saat bekerja atau belajar tidak mudah suntuk atau ngantuk karena bisa melihat pemandangan di luar. Bukaan jendela terdapat 2 bukaan jendela berukuran besar. Hal ini untuk memaksimalkan pencahayaan dan penghawaan alami. Nah, di depan pintu masuk bisa kita lihat sebuah meja atau TV kabinet yang bisa kita nikmati dari arah tempat tidur. Di sebelah tempat tidur terdapat sebuah lemari untuk menyimpan pakaian yang dilengkapi dengan cermin. Di sebelahnya kita bisa letakkan satu sofa dan di sebelahnya lagi ada 1 galon air. Nah, sofa ini bisa dimanfaatkan oleh kerabat atau keluarga yang berkunjung ya untuk duduk santai. Kita lanjut ke ruangan berikutnya. Ini adalah ruangan dapur kecil atau dapur mini. Untuk dapur ini bisa kita letakkan 1 kulkas kecil, zinc cuci piring, serta peletakan kompor untuk memasak. Untuk dinding dapur kita lapisi dengan keramik karena kita tahu dinding kamar mandi selalu terkena cipratan air cuci piring ataupun minyak masakan, sehingga lapisan dari keramik dapat melindungi dinding agar tidak cepat rusak. Di sini kita bisa tambahkan kitchen cabinet ya untuk menyimpan peralatan memasak. Dan tidak lupa kita kasih lubang angin agar bisa membuang asap masakan agar tidak terperangkap dalam ruangan. Kita lanjut kepada ruangan berikut di sebelah dapur. Di sini terdapat kamar mandi. Ukuran kamar mandi 1,5 x 2 meter. Nah, kamar mandi ini terdapat kloset duduk, kemudian ada wastafel lengkap dengan cermin. Agar ruangan kamar mandi terasa lebih luas, disarankan untuk tidak menggunakan bak air, tetapi menggunakan shower untuk mandi. Pada bagian bawah dari wastafel, di sini terdapat rak kecil untuk menyimpan peralatan mandi. Lalu ini cerminnya bisa digunakan untuk bercermin saat menyikat gigi atau saat mencuci wajah. Kemudian untuk bagian dinding di sini kita juga melapisi dengan keramik. Hal ini bertujuan agar kelembapan dari kamar mandi tidak menyebar ke dinding lain seperti dinding kamar tidur, karena hal itu sangat tidak baik. Untuk informasi tambahan, desain kos-kosan berukuran 4x6 dengan 3 buah kamar ini memerlukan luas lahan 10 x 15 meter persegi. Bagi Bapak Ibu yang tertarik, silakan menggunakan model desain ini untuk lahan yang sempit. Bagi yang membutuhkan jasa desain serta RAB, bisa menghubungi kami via WhatsApp atau via email yang sudah tertera. Terima kasih, sampai jumpa di konten-konten berikutnya.